Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gembong narkoba bernama Nikolai. Ia adalah sosok ayah bagi dua putranya, ada Sergei si kakak dan Dimitri si adik. Sepeninggalan istrinya, Nikolai merawat kedua putranya dengan cukup baik, menyekolahkan mereka di sekolah negeri terbaik yang tidak ada bayar SPP per bulannya, di mana hobinya sendiri adalah moro alias berburu. Dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi berburu. It will be good for you. Di waktu yang sama kita juga akan diperkenalkan pada seorang gadis bernama Calypso yang merupakan cucu dari seorang dukun terkemuka yang juga sempat mencoba menyantet Peri Irwandi tapi gagal, di mana Calypso diberikan sebuah ramuan turun-temurun yang katanya ya dapat membuka gerbang menuju akhirat. Walah. Protect it. It will heal whoever drinks it. Kembali ke Nikolai dan anak-anak yang sudah sampai di lokasi berburu. Di situ ada seorang pria bernama Alexei yang merupakan anggota keluarga mafia Rusia. Keikutsertaannya dalam perburuan ini tentu dilatar belakangi oleh kepentingan yang ingin berteman dengan Nikolai yang dianggap sebagai orang yang punya pengaruh kuat. Namun alih-alih menawarkan pertemanan, Alexei justru harus dibuat sakit hati ketika Nikolai mengabaikan tawaran tersebut, bahkan sempat menyepelekan kredibilitasnya. So be quiet. Kedua anak Nikolai sendiri yaitu Sergei dan Dimitri terlihat memisahkan diri cukup jauh dari kelompok. Disitulah keduanya benar-benar kena mental saat memergoki seorang singa yang tengah nguluyu sendirian, di mana momen langka terjadi saat Sergei seolah mampu menenangkan singa tersebut hanya dengan tatapan matanya sampai akhirnya singa itu pun langsung menyergap Sergei gara-gara Nikolai ayahnya yang menembak secara mendadak, di mana Sergei diseret jauh ke dalam hutan dan tak jauh dari lokasi perburuan, Calypso yang sedang jalan-jalan sendirian pun tak sengaja menemukan Sergei tergeletak ditinggalkan oleh singa tersebut. Dengan ramuan khusus yang diberikan oleh neneknya, Calypso meminumkan ramuan tersebut ke dalam mulut Sergei sehingga terjadilah semacam reaksi percampuran antara ramuan dan darah singa yang sempat membuat jaringan tubuh Sergei mengalami perubahan sehingga disinilah Sergei sekarang terbaring di rumah sakit dengan ibu dokter yang mengatakan jika nyawa Sergei sebenarnya sempat tak tertolong. Namun luar biasanya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sergei bisa hidup kembali berkat bapak sutradara yang sangat baik hati. Dima. Setelah Sergei dinyatakan pulih dan pulang ke rumah, Nikolai sebagai ayah sama sekali tidak ada perhatiannya acan. Sergei justru malah disalahkan atas kejadian ini. Menurutnya, Sergei sama lemahnya dengan mendiang ibunya yang tidak mampu mengambil keputusan cepat saat berada dalam situasi terdesak. Embrace who you really are. And you will have the strength to walk it. Tak hanya itu saja, Sergei semakin dibuat kecewa ketika melihat kepala singa yang waktu itu sudah terpajang di dinding rumahnya. Nikolai rupanya sudah membunuh singa tersebut hanya demi kepuasan semata. Padahal Nikolai sangat paham betul jika Sergei putranya sangat benci dengan pembunuhan binatang. He should have killed you! Tak nyaman berada di rumah, Sergei memutuskan untuk kabur. Di mana saat ia sedang berkemas, Sergei tak sengaja menemukan sebuah kartu tarot menggambar manusia dan singa. Berikut dengan botol kecil kosong yang sempat digunakan Calypso untuk menyelamatkannya. Tak punya waktu untuk berpikir, Sergei langsung kabur dari rumah menuju tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. I'm sorry, Dima. Setibanya di hutan Siberia, Sergei pun berjalan menuju hamparan rumput yang luas, di mana pendengarannya tiba-tiba saja menjadi sangat peka dan tajam, yang ternyata ada gerombolan banteng yang sedang berlari menuju ke arahnya. Entah apa yang terjadi, banteng-banteng tersebut tidak menyeruduk Sergei berkat satu banteng yang berdiri melindunginya dan seolah bisa mengerti tentang situasinya.
Tiba di hutan yang dituju, yaitu hutan yang sempat ia dan mendiang ibunya kunjungi. Di situ ada sebuah pondok tua terbengkalai yang biasa ia dan ibunya gunakan ketika sedang liburan, di mana Sergei memutuskan untuk tinggal di tempat itu, menyendiri dan menyatu dengan alam. Keesokan paginya, Sergei terbangun oleh mimpi buruk tentang ibu dan ayahnya, di mana Sergei tiba-tiba kretek ingin membuat sebuah tombak untuk kemudian ia lemparkan dengan tepat sasaran, sampai ketika ada seekor rusa yang kaget dan lari, Sergei mulai melatih fisiknya dengan mengejar rusa tersebut, dan inilah yang terjadi. Ya, entah dari mana datangnya kelincahan dan kegesitan ini, Sergei kembali dikejutkan saat matanya bisa melihat dari jarak jauh yang di situ ada para pemburu sedang mengincar tanduk banteng, sehingga Sergei langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Dan alangkah malangnya para banteng yang hanya diambil tanduknya saja demi untuk kepentingan para pemburu ini, di mana Sergei yang marah besar pun mengambil pisau yang ada di sana dan menghabisi kedua pemburu itu dengan sangat brutal. 10 tahun kemudian, inilah Sergei sekarang sedang dibawa ke sebuah penjara terpencil bersama dengan narapidana lain. Terlihat ia memiliki sebuah tato pada lehernya yang entah untuk apa itu dibuat. Sergei pun pasrah dijebloskan ke dalam penjara yang dipenuhi oleh para narapidana kelas kakap. Secara kebetulan Sergei mendapat satu teman sel berwajah sangar dengan postur tubuh tinggi besar. Saat si napi mengatakan bahwa ia tidak menyukai teman sekamar, Sergei pun mengatakan hal yang sama, sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya ketika Sergei sedang bench press di lapangan penjara, ada dua napi gangster yang mengganggunya, di mana Sergei kembali menunjukkan fisik luar biasanya dan... Akibat kejadian itu, Sergei pun langsung diamankan oleh para petugas yang membawanya menghadap kepada seorang narapidana bernama Simon, tidak pakai tok, yang merupakan bos dari geng berbahaya yang sudah banyak membunuh wanita dan anak-anak termasuk para pejabat jujur. Di mana Simon sangat-sangat terkejut saat mengetahui jika dirinya lah tujuan utama Sergei datang ke penjara ini. Setelah menghabisi targetnya menggunakan taring maung, Sergei pun kabur dari penjara ini dengan cara teterekelan alias memanjat bangunan penjara dengan sangat lincah. Berkat kejadian digigit singa waktu itu, Sergei memiliki fisik dan skill yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang normal biasa. Lolos dari penjara, Sergei terus berlari ke arah badai salju yang sangat tebal. Ia sempat bertemu dengan seekor serigala yang langsung tunduk dan tidak haung-haung lagi, hingga tak lama terlihatlah sebuah pesawat yang datang untuk menjemputnya. Terkait tato yang ada di lehernya, itu ternyata hanyalah tato palsu yang ia dapatkan dari ciki yang biasa dijual di warung. Tato tersebut ia buat dengan sengaja untuk mengecoh para petugas penjara, karena faktanya narapidana yang memiliki tato itu sudah mati memeku, sehingga para petugas tidak akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Это заключенный 0864. Selesai dengan misi heroiknya, Sergei pulang kembali ke habitatnya di dalam hutan belantara di Siberia. Ia tidak makan makanan instan seperti kita semua, melainkan memakan seekor ikan mentah-mentah yang ia tangkap menggunakan tangan sendiri. Keesokannya masih di kawasan hutan, Sergei terlihat sedang mencegat mobil para pemburu tanduk banteng. Dikira hanya mas-mas kampung biasa yang sedang merobajing, para pemburu ini pun dibuat ketir tatkala Sergei naik ke atas mobil dan langsung mengeksekusi mereka semua saat itu juga. Satu mobil berhasil lolos, namun dengan mata jarak jauhnya, Sergei berhasil mendapatkan nomor plat mobil tersebut.
1 minggu kemudian di London, si pemburu yang lolos bernama Andre itu pun berniat menemui majikannya yang ternyata sudah ada Sergei di situ. Entah kapan dan bagaimana Sergei bisa lebih dulu berada di sana dan seperti apa cara ia menemukan alamat targetnya, Sergei langsung menghabisi Andre, termasuk majikannya yang sudah mati duluan. Oh, found you. Beralih ke Calypso yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang pengacara, ia sedang menghadiri acara pemakaman sahabat baiknya seorang jaksa jujur yang dibunuh oleh geng berbahaya di bawah naungan Simon yang sudah mati di penjara tadi, di mana Sergei lagi-lagi mengejutkan semua orang ketika ia muncul di hadapan Calypso, mengembalikan kartu yang dulu sempat ditinggalkan, sekaligus berterima kasih atas pertolongannya. You're the boy. Tanpa bertele-tele, Sergei langsung memberitahu Calypso bahwa orang yang sudah membunuh teman baiknya sudah dibunuh oleh Sergei 1 minggu yang lalu. Sempat tak percaya dan mengabaikannya, Calypso langsung memeriksa internet dan menemukan berita tentang Simon yang sudah mati di penjara sekitar 1 minggu lalu. Keesokannya dengan nomor telepon yang sebelumnya sudah diberikan, mereka berdua pun janjian di taman untuk mengobrol bersama, di mana Sergei yang memiliki nama belakang Kravinov atau biasa dipanggil dengan nama Kraven pun menceritakan alasan kenapa ia memburu orang-orang jahat, bahwa semuanya termotivasi oleh ayahnya sendiri yang seorang gembong narkoba dan ingin menghapus semua orang-orang jahat yang ada di muka bumi ini. I know who your father is. I grew up watching my father put evil into the world. Tak hanya itu saja, Kraven alias Sergei pun menawarkan kerjasama sebagai mitra dalam misi perburuan ini. Sergei memberikan daftar nama-nama penjahat yang belum berhasil ia temukan dan meminta Calypso yang seorang pengacara untuk mencari tahu di mana saja orang-orang itu sekarang berada. From inside that firm, you can find people I can't. And then I can Yeah, do I it. get it. Tidak langsung mengiyakan tawarannya, Calypso butuh waktu untuk memikirkannya karena selain tidak masuk akal kenapa Sergei tidak menghabisi dulu ayahnya yang seorang gembong narkoba, Sergei juga dianggap terlalu brutal dalam menegakkan sebuah keadilan. Craven. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Sergei dan beralih ke si Alexei, si mafia Rusia yang dulu sempat menawarkan pertemanan kepada Nikolai, ayahnya Sergei. Dulu culun, sekarang Alexei nampak tangguh dengan selalu membawa kantong kecil di belakang punggungnya. Entah apa isi kantong tersebut, Alexei baru mendapat kabar tentang kematian Simon yang ternyata adalah backingan bisnisnya. Dari ceritaan orang-orang, Alexei akhirnya tahu jika sosok sang pemburu bukan hanya legenda, melainkan benar-benar ada. Jikalau nama Simon ada di dalam daftarnya, tentulah nama Alexei juga tercantum di sana. Sehingga alih-alih sang pemburu alias Sergei datang menemukannya, Alexei berencana untuk menemukan Sergei terlebih dahulu. If he is real, he can be found. Karena butuh tambahan orang yang kompeten dan ahli di bidangnya, Alexei pun melakukan pertemuan dengan beberapa anak buah terbaik Simon yang kini bekerja tanpa sosok majikan. Sama seperti yang ia tawarkan kepada Nikolai dan semua orang yang baru dikenalnya, Alexei selalu menawarkan pertemanan kepada mereka semua. Yang karena para kriminal ini tidak yakin dengan penampilan rapih Alexei, maka Alexei pun mencabut selang obat yang selalu terhubung dengan tubuhnya dan... Ya, setelah selang obatnya dicabut, kulit Alexei pun tiba-tiba berubah menjadi sangat keras sekeras badak sehingga Alexei atau yang dijuluki dengan sebutan Rhino pun menghabisi hampir semua penjahat oleh sniper yang sudah ia tempatkan. Tersisa 2 penjahat yang dibiarkan hidup. Rhino hanya akan menerima 1 orang untuk menjadi temannya, sehingga inilah yang terjadi. We have a winner. Berkat bantuan si penjahat yang direkrutnya, Alexei akhirnya berhasil mendapatkan rekaman penjara yang menampilkan jelas wajah Sergei, yang pada akhirnya Alexei pun jadi tahu jika sang legenda yang selama ini ditakuti para penjahat adalah tiada lain putra dari Nikolai, orang yang sudah menolak tawaran pertemanannya dulu. Setelah identitas Sergei diketahui, Alexei menyewa seorang pembunuh bayaran yang sudah lama terobsesi dengan sosok The Hunter, yaitu bernama Foreigner, yang memiliki keahlian unik. Bagi siapapun yang melihat matanya akan mematung selama kurang lebih 3 detik.
Kembali ke Sergei yang tidak langsung pulang ke hutan tetapi menemui Dimitri adiknya yang sudah lama tidak ditemui. Setelah mengobrol panjang lebar terkait kehidupan masing-masing, mereka pun minum bersama sampai Dimitri mabuk. Yang karena Sergei terlalu lama hidup di leweng dan tidak bisa bobo di atas ranjang yang empuk, ia pun memilih tidur di halaman gedung apartemen dengan tanah dan rumput sebagai alasnya. Esok paginya ketika Sergei kembali ke kamar, Dimitri terlihat sedang diculik oleh beberapa orang tidak dikenal. Sergei sempat melihat rokok yang para penjahat itu gunakan dan langsung melakukan pengejaran. Karena kaca yang mereka gunakan anti peluru, Sergei cukup kesulitan untuk menembusnya sehingga masih tak menyerah, Sergei dengan insting hewan buasnya pun terus melakukan pengejaran yang kali ini mencoba untuk menahan sebuah helikopter yang secara teknis menggunakan tangannya sendiri sampai akhirnya gagal menyelamatkan Dimitri. Sergei pun menemui Calypso untuk meminta bantuannya berdasarkan ciri-ciri wajah dan rokok yang mereka gunakan, di mana Calypso langsung menemui informannya malam-malam dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Dimitri dibawa oleh kelompok penculik asal Turki dan saat ini sedang berada di sebuah tempat terpencil di dalam hutan. How'd it go? She took it. Ternyata si informan sudah berkhianat dengan menjebak Sergei agar bisa pergi ke lokasi sesuai yang diinginkan oleh Foreigner, yang dengan kata lain dalang di balik penculikan Dimitri adalah sosok Alexei yang ingin cepat menghabisi Sergei. It's done. Setelah diberikan alamat oleh Calypso, Sergei langsung meluncur ke lokasi dan mulai membabi buta menghabisi para penjaga. Saat sedang menginterogasi satu penculik itulah, Sergei tak sengaja melihat dua penembak yang berada di kejauhan dan tiba-tiba sebelum maut, si penculik pun menyebutkan nama orang yang sudah menyuruhnya, yaitu Alexei aka Reino, sehingga Sergei langsung menghubungi Calypso untuk segera pergi dari kota dan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. You need to get out of there now. Get to the cargo terminal at Stansted. I'll have someone meet you there. Tak lama setelah Sergei pergi, muncullah Foreigner yang datang ke lokasi. Ia menemukan petunjuk berupa sumpit yang Sergei gunakan untuk melumpuhkan para penjaga, di mana dua petugas tiba-tiba muncul ke lokasi untuk memeriksa TKP, sehingga Foreigner langsung menggunakan kemampuannya untuk 3. Di saat yang sama, Dimitri ternyata disekap di markas pribadi milik Alexei. Mengetahui jika Dimitri sering dianggap lemah oleh Nikolai ayahnya, Alexei pun menawarkan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi kuat, yaitu dengan menjalani sebuah eksperimen mutasi genetik yang dilakukan di kota New York oleh seorang ahli biokimia bernama Profesor Miles Warren. Sayangnya, mutasi yang dialami oleh Alexei harus membuatnya berubah menjadi manusia badak yang memiliki kulit sekeras cap badak. Untuk meredam reaksi perubahan fisiknya, Alexei terpaksa harus menggunakan sejenis obat khusus yang harus selalu ia bawa kemana-mana. Tak lama, muncullah Foreigner yang datang dengan trik mematungnya, sehingga Alexei agak lumayan jengkel dengan kemampuan yang dimilikinya. Cute. Will your trick still work when I remove your eyeballs from your head? Langsung ke bisnis, kedatangan Foreigner menemui Alexei adalah untuk memberitahunya tentang petunjuk yang ia temukan di TKP, sebuah kacang bernama Paternoster yang hanya tumbuh di wilayah hutan Siberia. Sergei menggunakan kacang tersebut sebagai racun pada sumpitnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa Sergei aka Craven the Hunter berada di wilayah tersebut. I found their residue on a poison in the monastery. That's where we'll find them. Kembali ke Sergei yang sudah berada di hutan menyambut kedatangan Calypso yang baru datang dari perkotaan. Sergei sengaja mengajaknya ke hutan ini demi untuk melindungi nyawanya dari incaran Alexei CS yang ketika mereka berdua sedang berjalan menuju pondok, tiba-tiba
Ya, Maung itu ternyata adalah sahabat dekat Sergei dan itu cukup membuat jantung Calypso ratug-ratugan. Setibanya di pondok, Calypso iseng menekan tombol yang membuka beberapa rak berisi stok persenjataan yang Sergei miliki. Salah satu yang membuat Calypso tertarik adalah busur panah yang banyak tersedia di Tokopedia dan nyaris membuat Sergei celaka. Oh, careful with that. Sergei langsung menunjukkan botol kecil yang dulu telah menyelamatkan nyawanya. Sergei penasaran dari apa sih ramuan itu dibuat. Namun Calypso menjelaskan jika ramuan itu hanya bisa dibuat oleh neneknya yang sudah lama meninggal dunia. Dan jika Sergei ingin membuat ramuan serupa, itu sangat mustahil karena neneknya adalah seorang dukun, bukan ilmuwan. Dan zat yang terkandung dalam ramuan tersebut ada hubungannya dengan hal-hal bersifat mistis yang bisa jadi isinya adalah para jin atau khodam dari berbagai daerah. This saved my life. Did it? Trust me, changed me. Di saat yang sama, Alexei sudah tiba di hutan Siberia bersama dengan pasukan bersenjatanya. Alexei langsung menghubungi Sergei untuk menawarkan sesuatu yang biasa ia tawarkan, yaitu pertemanan. Namun seperti yang kita semua tahu, Sergei adalah sosok yang tidak minat berteman dengan siapapun. Or I kill you and burn. Tak punya pilihan lain, Alexei pun menyuruh semua pasukannya untuk menyebar dan pasang jebakan di beberapa titik untuk menyambut kedatangan Sergei. Yang tepat saat mereka baru jalan, muncullah Maung, sahabat Sergei yang tiba-tiba menyerang. Dan momen itu Dimitri gunakan untuk kabur ke dalam hutan. Dan jika Alexei CS mengira Sergei akan terkena jebakan konvensional, ia sudah salah besar. Sergei bisa dengan cepat menyadari hal itu dan justru menggunakan jebakan tersebut untuk menghabisi mereka sendiri. Menyadari seluruh pasukannya gagal, Alexei pun langsung memerintahkan helikopternya untuk maju dan tiba-tiba tak lama setelah ledakannya berhenti, Sergei tiba-tiba ditembak racun dari belakang. Racun itu adalah racun halusinasi yang membuat Sergei melihat hal yang paling ditakutinya, yaitu sesuatu yang justru disukai oleh Peter Parker, apalagi kalau bukan lancah alias laba-laba, sehingga Nations are just the beginning. ternyata tembakan racun itu berasal dari foreigner yang datang untuk membunuhnya, di mana Craven benar-benar dibuat tak berdaya, apalagi ketika foreigner menggunakan kemampuan hipnotis 3 detiknya sehingga puas mempermainkan Sergei, foreigner pun akhirnya mencabut pistolnya untuk mengakhiri kisah sang legenda. Tapi tiba-tiba ya, Calypso berhasil menembak foreigner tepat di matanya, di mana ia ternyata masih memiliki banyak stok ramuan spesial resep dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei dari racun tersebut. Di saat bersamaan, Dimitri akhirnya berhasil ditangkap kembali. Menyadari foreigner tidak balik lagi dan telah gagal membunuh Sergei, Alexei CS pun memutuskan untuk pergi dan akan mencari strategi di lain hari. Saat mereka sedang dalam perjalanan itulah, Alexei melihat gerombolan banteng yang berlari menuju ke arahnya, sehingga Alexei dengan cepat mencabut kabel obatnya dan ya, tepat saat Sergei datang, Alexei sudah berubah bentuk menjadi badak alias Rhino, di mana mereka berdua melakukan pertarungan epik dengan efek CGI yang luar biasa menarik. Layaknya kulit badak yang keras dan tebal, Alexei benar-benar tidak mempan terhadap setiap serangan, di mana saat Sergei sedang terdesak disekik tanpa bisa melakukan apa-apa, ia melihat lubang pada bagian samping perut Alexei yang biasa digunakan untuk menghubungkan obatnya, dan itu adalah satu-satunya kelemahan yang ia miliki.
Setelah terinjak-injak oleh puluhan banteng yang membuat Alexei langsung sekarat, Sergei pun bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan rekaman video aku sewaktu beraksi di penjara Rusia?" Yang alangkah terkejutnya Sergei saat mendengar jika ayahnya sendirilah yang sudah memberikan rekaman video tersebut. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Sergei langsung mendatangi Nikolai, ayahnya yang kebetulan tengah berburu di dalam hutan. Pada akhirnya terungkaplah jika Nikolai sudah lama ingin menghabisi Alexei yang merupakan anggota mafia Rusia yang ia anggap sebagai saingan yang berpotensi menghancurkan kerajaan bisnis narkobanya. Ingin melawan tapi tidak mampu, Nikolai akhirnya merancang strategi atau sebuah rencana dengan memanfaatkan Sergei, putranya sendiri, untuk menghabisi Alexei selamanya. Dengan fakta bahwa Nikolai sudah tega memanfaatkan kedua putranya hanya untuk bisnis, Sergei pun tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan bahwa Nikolai ayahnya memang tidak pantas untuk hidup. Setelah semuanya selesai, Sergei pun menemui Dmitri, adiknya yang sedang berada di klub. Luar biasanya, setelah Nikolai ayah mereka mati, kini kerajaan bisnisnya sudah beralih tangan ke Dmitri yang dulu lemah, kini penuh rasa percaya diri. Dmitri dengan terang-terangan mengaku bahwa kepercayaan dirinya itu ia dapatkan setelah bertemu dengan Profesor Miles Warren, rekomendasi dari Alexei. Dan tebak jadi apa Dmitri sekarang? Dmitri. Ya, Dmitri sudah menjalani eksperimen seperti Alexei. Kini ia punya kemampuan seperti bunglon yang dapat berubah wajah dan bentuk ke dalam apapun yang diinginkannya. Sehingga secara tidak langsung Dmitri telah menyalakan genderang perang dengan Sergei yang notabene adalah kakak kandungnya sendiri. Tamat ending yang sangat mengkrafenkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga lebih bernilai dari apapun, yaitu keluarga yang dibangun dalam cinta dan kesetiaan, bukan yang hanya asal sedarah. Itu saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kutek kuku anak badak.